Oke guys, selamat pagi. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Guys, kali ini aku ingin menanggapi bahwa pemberitaan dan muncul di mana-mana Pak Jokowi kan mengatakan saya kasihan dan saya sedih kalau nanti proses ini berlanjut. Sepertinya Pak Jokowi sudah tahu arah kemana ketika dia memberi keterangan di Mabes Polri ya di Bareskrim bahwa dia sudah diperiksa dan super kilat. 22 pertanyaan hanya diperlukan seorang Pak Jokowi 1 jam ya guys ya. Nah itu sudah kejanggalan yang pertama ya, karena saya melihat bahwa satu jawaban itu diucapkan dalam waktu 3 menit. Padahal itu kan masih proses harus diketik ya. Jadi kalau saya menilai sepertinya sudah disiapkan Pak Jokowi pro forma saja, datang saja ke kepolisian dan kemudian jadilah sebuah berita acara. Nah ini guys yang menarik ya. Sebagai seorang ahli pidana ya, saya tepatnya Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, saya ingin sampaikan seperti deskripsi di bawah, pasal 185 ayat 1 KUHP itu menyebut tentang saksi ya, bahwa keterangan saksi itu yang paling kuat apa yang saksi nyatakan di depan sidang. Nah, penjelasannya begini guys. Artinya seheboh apapun Pak Jokowi menerangkan, sehebat apapun Mabes Polri atau laboratorium forensik mengatakan bahwa ijazahnya itu asli, meskipun banyak kejanggalan ya guys. Kejanggalan pertama, masa sih ini ada dua peristiwa, yang satu terlapor, yang satu pelapor, kok bisa ya ijazahnya itu dititipkan pun juga enggak, apalagi disita, padahal mekanisme KUHP itu cuma dua. Kalau penyerahan sukarela itu berarti berita acara penyerahan BB secara sukarela, kalau disita itu berarti berita acara penyitaan ya, atau bisa juga dengan cara lain apa itu penitipan barang bukti ya. Tapi ini aneh, dinyatakan asli tapi tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Karenanya menjadi pertanyaan, karena versi asli itu banyak sekali ya, versi asli Universitas Gadjah Mada, versi aslinya Pak Jokowi yang diperlihatkan kepada 11 wartawan. Tapi namanya wartawan itu pewarta, oleh Pak Jokowi tak boleh memotret, juga tak boleh membawa alat perekam. Jadi kalau mendasarkan pada 185 ayat 1 KUHP bahwa keterangan saksi yang paling kuat itu adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang, itu penjelasannya begini, bahwa berita acara pemeriksaan polisi ini ilmu baru ya. Itu bukan barang bukti. Mau berita acara penyitaan ijazah, berita acara forensik, kalau tidak disampaikan, diterangkan di depan sidang, itu hanyalah berkas. Jadi sekali lagi, BAP apapun namanya, apakah ini BAP presiden, BAP mantan presiden, BAP penasihat danantara atau apapun, kalau tidak disampaikan di depan sidang, ini KUHP ya, pasal 185 ayat 1, saya ulang-ulang ini jadi biar tahu, itu yang paling kuat. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, hanya diomongkan oleh Direktur Mabes Polri, Direktur Tirpidum, Direktur Tindak Pidana Umum, ini asli, kalau tidak pernah dibawa ke pengadilan, maka siapapun boleh menyangkal. Dan saya mengatakan 80% saya tidak mempercaya itu, karena ilmu saya dan aturan hukum memang seperti itu. Jadi BAP apapun namanya, siapapun yang diperiksa, itu bukan alat bukti, tapi itu berkas mendukung persidangan. Dan pembuktian yang paling kuat 185 ayat 1 itu hanya di depan sidang ya. Begitu juga 185 ayat 2 dan 185 ayat 3 itu semuanya harus disampaikan di depan sidang. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, maka itu cuma menjadi berkas dan itu tidak bisa disebut sebagai alat bukti. Jadi mari kita satu, bertindak dengan cerdas. Cerdas itu paham aturan, cerdas itu mengerti aturan, kemudian jujur itu menerapkan aturan secara benar, pemberani memfaktakan, mewartakan secara benar bahwa apa yang disebut cerdas itu pemeriksaan lewat scientific justice ya, itu scientific justice crime, pemeriksaan menurut ilmu pengetahuan, itu sudah benar ya, oke, standarnya. Kemudian yang kedua, bahwa diuraikan
secara jujur, jangan ditutup-tutupi. Kalau memang itu yang diperiksa itu fotokopi, yang disita fotokopi, katakan fotokopi. Dan yang ketiga harus berani apapun hasilnya. Karenanya dari itu, melihat ketentuan pasal 185 ayat 1, saya mengatakan saya setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh Dr. Tifa dan Dr. Risman Syanipar, ya, ini khusus yang kedua ini kan alumni Tokyo. Kebetulan saya 2008 juga pernah dapat beasiswa ke Tokyo. Saya akan mendukung kalau dia menggandeng ahli membaca tanda tangan dari luar negeri, itu ada ilmu tersendiri. Kemudian saya juga akan mendukung kalau membawa ahli digital forensik dari luar negeri sebagai pembanding. Karena kalau mendasarkan Mabes Polri itu sudah menyalahi. Bagaimana mungkin orang yang dilaporkan dan pelapor kok tidak dijelaskan yang disita apa, masyarakat kemudian disuruh percaya bahwa ini asli. Nggak boleh, ya. Maaf Pak Jenderal, bawalah itu ke ruang sidang sesuai ketentuan 185 ayat 1 KUHP. Bukti yang kuat itu apa yang saya sampaikan di depan sidang. Nah, penjelasannya bahwa sepanjang itu hanya berita acara, tidak pernah diterangkan di depan sidang, tidak pernah dibawa di depan sidang, maka itu tidak dianggap sebagai bukti, hanya berkas. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jujur, dan pemberani. Insya Allah, Allah bersama kita. Terima kasih.